Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Dan Setiawan dari kelas MNJ 23D dengan NPM 23411207. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai keseimbangan pasar. Nah, kita lanjut ke definisi. Definisi keseimbangan pasar sendiri adalah kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan, atau jumlah barang yang diminta sesuai dengan besaran harga yang ditawarkan. Harga keseimbangan ini biasanya terjadi saat pembeli menurunkan harga dan penjual menaikkan harganya. Keseimbangan pasar memiliki beberapa konsep. Konsep yang pertama, keseimbangan pasar atau equilibrium atau market clearing adalah keadaan di mana harga pasar berada pada tingkat di mana jumlah yang ditawarkan atau quantity supplied sama dengan jumlah yang diminta atau quantity demanded. Tingkat harga pada titik keseimbangan disebut harga keseimbangan atau equilibrium price, sedangkan jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan di titik keseimbangan disebut kuantitas keseimbangan or equilibrium quantity. Konsep yang ketiga yaitu mekanisme pasar atau market mechanism, adalah proses perubahan harga hingga mencapai harga keseimbangan. Konsep yang keempat, penentuan keseimbangan bisa dilakukan dengan menganalisis schedule permintaan dan penawaran, kurva permintaan dan penawaran, serta persamaan permintaan dan penawaran. Proses terbentuknya keseimbangan pasar. Proses terbentuknya keseimbangan pasar ada beberapa contoh atau beberapa faktor. Beberapa proses yang terlewati untuk mencapai keseimbangan pasar adalah: yang pertama, produsen menyediakan barang sesuai permintaan. Kegiatan ekonomi meliputi produsen, distributor, dan konsumen. Ketika komponen kegiatan ekonomi tersebut harus menciptakan hubungan ekonomi yang baik, produsen membutuhkan distributor agar barang produksi sampai dengan konsumen di sisi lain. Produsen juga membutuhkan dari konsumen untuk melanjutkan produksinya. Dalam hal ini, tugas produsen adalah menyediakan produk sesuai dengan permintaan konsumen. Karena jika barang yang ditawarkan secara berlebihan, sedangkan tingkat beli atau minat pembelian menurun, maka akan menimbulkan ketidaksamaan di pasar. Bahkan, hal tersebut dapat mempengaruhi harga pasar sehingga untuk menciptakan keseimbangan pasar perlu dilakukan penawaran barang sesuai dengan permintaan pembeli. Proses terbentuknya keseimbangan pasar yang kedua, keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Umumnya, konsumen mendorong produsen untuk memastikan persediaan produk cukup untuk beberapa waktu. Jika harga sesuai dengan permintaan pasar, berarti keseimbangan pasar telah tercapai. Oleh karena itu, harga produk biasanya disesuaikan dengan stok yang tersedia. Sebagai contoh, ketika terjadinya pandemi COVID-19 di seluruh dunia, masker kekurangan pasokan, maka harga produk akan naik. Dan sebaliknya, jika jumlah masker lebih banyak dari permintaan, kemungkinan besar
harga produk tersebut akan perlahan turun. Permintaan pembeli atas barang di pasar memaksa penjual untuk memastikan bahwa stok barang yang akan dijual untuk terus tersedia selama jangka waktu yang tertentu. Penjual tidak akan menambah jumlah produk yang tersedia sampai produk yang ada habis terjual. Jika seseorang memperhatikan harga dan jumlah yang sama, pasar akan mencapai keseimbangan. Kita lanjut ke proses yang berikutnya. Proses terbentuknya pasar. Menyediakan stok barang sesuai penawaran pembeli. Salah satu pendorong terjadinya keseimbangan pasar adalah adanya keseimbangan antara pasokan barang yang tersedia dan kebutuhan pembeli. Hal ini memaksa produsen atau penjual untuk memasok barang sesuai dengan persediaan yang dibutuhkan. Ketika penjual dan konsumen menyepakati stok dan harga, maka keseimbangan akan terjadi. Namun, jika terjadi kekurangan persediaan, maka konsumen akan kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut. Lanjut ke proses yang berikutnya. Terdapat banyak pengendalian harga. Terkadang sistem ekonomi pasar membuat pasar harga kacau. Akibatnya, keseimbangan pasar sulit dicapai dalam beberapa situasi. Harga pasar produksi terlalu tinggi, misalnya, sehingga merugikan pembeli. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga terendah dan tertinggi. Meskipun pemerintah biasanya tidak mengintervensi sistem ekonomi pasar, namun perannya sangat dibutuhkan intervensi pemerintah dalam hal ini. Dalam hal ini, perumusan kebijakan ekonomi sedemikian rupa sehingga harga setiap produk tetap stabil. Kita masuk ke dalam rumus persamaan pasar, keseimbangan pasar, dengan Ki D sama dengan Ki S sama dengan Ki E, atau PD sama dengan PS sama dengan PE, dengan keterangan D sebagai demand atau permintaan, dengan S sebagai supply atau penawaran, P sebagai price atau harga, Q sebagai quantity atau jumlah stok, dan E sebagai equilibrium atau keseimbangan. Demikianlah tadi penjelasan mengenai materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Erwin Dandi Setiawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.